Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita ketemu lagi di pekan intensif sesi ke-6, kelanjutan pembahasan mata pelajaran akuntansi. Yang kali ini kita akan masuk pada pembahasan jurnal khusus pada siklus akuntansi perusahaan dagang. Dan ini masih bagian dari bab kelima pada buku yang kita gunakan di sekolah SMA FeatureGate. Nah ya, kita akan masuk dalam pembahasan yang pertama, bagaimana perbedaan antara jurnal khusus dan jurnal umum. Kalau jurnal umum itu sudah kita pelajari, kita praktikkan di pembelajaran perusahaan jasa, ya, siklus akuntansi perusahaan jasa. Kita juga sudah lihat bagaimana bentuknya, cara pencatatannya. Jadi di sini bisa dilihat bedanya. Kalau jurnal umum itu hanya terdiri dari 2 lajur, sedangkan jurnal khusus itu terdiri dari banyak lajur. Nah ini perbedaan ini bisa kita lihat nanti ketika kita membahas jenis-jenisnya. Jurnal khusus yang bentuk tabel itu bagaimana akan terlihat. Lalu pemindahan buku besarnya itu metodenya, kalau jurnal umum itu setiap terjadinya transaksi langsung dipindah ke buku besar. Kalau jurnal khusus itu secara kolektif dan berkala. Kenapa? Karena di jurnal khusus itu karena sudah terklasifikasi, itu lebih mudah untuk dipindahkan secara kolektif dan ada kala waktunya. Jadi tidak perlu setiap ada transaksi di jurnal khusus langsung dipindahkan ke buku besar. Lalu perbedaan lainnya itu semua jenis transaksi itu di perusahaan jasa dicatat dalam satu tabel jurnal. Jadi jurnalnya akan menjadi jurnal yang panjang, seluruh jenis transaksi akan masuk di sana. Sedangkan kalau jurnal khusus itu sudah karena ada pengkelompokan jurnal, maka pencatatan transaksi itu sesuai dengan kelompok jurnalnya. Sehingga tabel jurnal itu tidak panjang-panjang, sudah terklasifikasi sesuai jenis jurnalnya. Lalu untuk jurnal umum itu biasa pencatatannya bisa dilakukan oleh hanya satu orang, ya. Perusahaan jasa transaksinya tidak sebanyak di perusahaan dagang, sehingga hanya perlu dilakukan oleh satu orang. Sedangkan di jurnal khusus itu pencatatannya bisa dapat dilakukan oleh beberapa orang. Karena jurnal khusus ini nanti akan terbagi jadi 4 jenis jurnal, sehingga bisa dibagi oleh beberapa orang dalam mengerjakannya atau dalam mengelola datanya. Lalu di jurnal umum itu digunakan di perusahaan jasa, cocoknya di perusahaan jasa karena memang jenis transaksinya tidak sebanyak di perusahaan dagang yang skalanya besar, ya. Kalau perusahaan dagang skala kecil masih bisa menggunakan jurnal umum, sedangkan kalau udah perusahaan dagang dengan skala besar itu akan menggunakan jurnal khusus. Nah, ini manfaat dari jurnal khusus. Itu dia memungkinkan pembagian kerja, seperti tadi contoh di perbedaannya dengan jurnal umum. Karena ada beberapa jenis jurnal khusus, maka bisa dibagi tugasnya. Juga karena skala usahanya itu skala usaha dagang yang besar, sehingga datanya juga lebih masif. Sehingga juga diperlukan lebih dari satu orang untuk mengelola data transaksinya. Lalu posting ke buku besarnya juga lebih mudah karena sudah terklasifikasi sebelumnya di dalam jurnal khusus. Mudah kita mencari catatan transaksinya. Lalu dengan pembagian tugas tersebut, pengendalian internalnya juga insya Allah lebih baik. Nah, ini adalah jenis-jenis jurnal khusus. Ada 4. Dia memiliki karakternya sendiri atau jenisnya sendiri yang tidak bisa dicampur adukan. Pertama itu adalah jurnal pembelian. Dia digunakan untuk mencatat seluruh pembelian barang dagang dan tipe barang lainnya, misalnya peralatan ataupun perlengkapan yang akadnya seluruhnya adalah kredit atau bayar tunda. Jadi kita beli barang dengan akadnya tunda, nah itu akan masuk ke jurnal ini. Sedangkan kalau kita langsung bayar dengan tunai, itu jurnalnya berbeda lagi. Ini jurnal pengeluaran kas, yaitu untuk mencatat transaksi yang dibayar tunai, termasuk bila beli barang dagang, perlengkapan, peralatan,
lalu digunakan juga untuk pembayaran biaya-biaya operasional dan lainnya yang dibayar secara tunai, bukan secara hutang. Lalu ada jurnal penjualan. Ini khusus untuk mencatat transaksi penjualan barang yang akadnya itu akad kredit. Jadi si pembelinya itu membayar dengan cara berutang atau tunda. Jadi yang sifatnya akad kredit masuknya ke jurnal ini khusus. Jadi tidak masuk ke jurnal penerimaan. Kalau jurnal penerimaan ini yang terakhir adalah untuk mencatat transaksi penerimaan uang tunai atau setara tunai. Jadi termasuk adanya penjualan barang dagang yang sifatnya tunai. Kalau yang tadi jurnal penjualan untuk yang sifatnya kredit, ini yang tunai, ataupun penerimaan piutang. Jadi klien yang sebelumnya beli barang itu dengan cara hutang, nah dia bayar hutangnya itu menggunakan jurnal ini. Termasuk juga penerimaan modal, pinjaman uang. Nah itu masuknya di kelompok jurnal ini. Nah ini adalah 4 jenis jurnal khusus yang digunakan dalam perusahaan dagang. Kita akan masuk dari contoh per jenis jurnal. Kita akan juga pelajari bagaimana caranya mencatat transaksi ke dalam tabel jurnal khusus tersebut. Ini yang pertama tadi, jurnal pembelian. Itu digunakan untuk mencatat pembelian barang dagang atau barang lainnya yang dibeli dengan akad kredit. Ini adalah cara pencatatannya. Bagaimana cara mengisi tabelnya. Barang lainnya itu bisa semisal pembeli peralatan, perlengkapan, itu akan masuk di kolom serba-serbi, sedangkan kalau barang dagang akan masuk ke kolom pembelian. Jadi pembelian ini berarti pembelian barang dagang, sudah otomatis. Nah ini cara bagaimana cara input transaksi ke dalam tabel jurnal pembelian di slide berikutnya. Nah ini kita ada contoh 3 transaksi. Ada 3 contoh transaksi. Yang pertama pembelian dengan akad syarat pembayaran, kedua membeli kredit dari toko Bromo, dan ketiga dibeli peralatan untuk kantor dengan harga 750.000. Bagaimana cara kita memasukkan data ini ke dalam jurnal pembelian? Di pertemuan sebelumnya kita mereview ulang bagaimana melakukan jurnal atas transaksi-transaksi di perusahaan dagang. Nah tujuannya adalah ketika kalian mempelajari jurnal khusus, kalian sudah terbayangkan bahwa di jurnal khusus ini ada kolom debit, ini di kita stabilo biru, debit dan kredit. Ini sama menunjukkan penjurnalan yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Kita mulai dari contoh yang tanggal 15 Maret. Nah ini cara menginputnya adalah di keterangan ditulis toko Muria berikut akad syarat pembayarannya. Disebutkan kita beli barang dagang dari toko Muria dengan syarat pembayaran 1/10 dan N/30 dengan harga 900.000. Nah ini berarti masuknya kalau secara jurnal tertulisnya adalah pembelian barang dagang pada utang dagang, karena memang kita belinya secara kredit. Nah tinggal diimplementasikan ke dalam tabel. Ya, yang di tabel berarti debitnya tadi pembelian, kreditnya adalah utang dagang. Ya, insya Allah mudah ya. Lalu transaksi yang kedua itu dibeli secara kredit perlengkapan toko dari toko Bromo. Nah ini cara menginputnya, di keterangannya itu ditulis toko Bromo, strip alat kebersihan jenis barang yang dibeli. Lalu transaksi ini masuk di kolom debit pada akun perlengkapan, bukan di akun pembelian ya. Akun pembelian ini khusus untuk barang dagang, sedangkan yang serba-serbi akun ini untuk selain barang dagang. Nah ini perlengkapan toko, karena terusnya perlengkapan toko, maka di sini akun perlengkapan yang ditulis. Jumlah rupiahnya adalah di debit ini 250.000. Ingat ini masih kolom debit yang kotak besar ini. Lalu pasangannya transaksinya adalah kreditnya adalah utang dagang, walaupun lebih tepatnya di utang usaha, karena transaksional ini bukan bersangkutan dengan barang dagang atau persinaan barang dagang.
Lalu yang ketiga di sini disebutkan membeli peralatan untuk kantor dengan harga 750.000. Nah, di detail transaksinya kita tulis ternyata itu pembelian dari toko komputer, strip yang dibeli adalah LCD komputer. Nah, karena itu adalah kelompok peralatan kantor, maka di akun serba-serbi ini ditulislah peralatan kantor. Nilainya ditulis di serba-serbi juga senilai 750.000 dan di kreditnya adalah 750.000. Nah, sebenarnya akan lebih baik di sini dibuat kolom tersendiri ya, utang usaha. Karena memang dia bukan kelompok utang barang dagang, agar lebih terklasifikasi lagi. Ini tentang jurnal pembelian. Dari 3 contoh ini insya Allah bisa mewakili transaksi-transaksi yang lain. Jadi yang kita lihat bukan sekedar contohnya, tapi bagaimana metode mengambil data tersebut untuk diinput ke dalam jurnal di atasnya. Sehingga ketika kita ketemu dengan contoh-contoh soal transaksi yang lain itu mudah, karena yang kita pelajari adalah metodenya, bukan mengingat contohnya. Kalau mengingat contohnya, ketika contohnya nanti berubah, dia sudah kita bisa kebingungan ya. Tapi yang kita pelajari adalah metodenya. Kalau metodenya kita mengerti, walaupun contohnya berubah, nilainya atau nama tokonya dan segala macamnya detailnya, itu kita masih tetap mudah mengerjakannya karena kita sudah ingat metodenya. Kita masuk ke jurnal penjualan. Nah, ini jurnal penjualan ini khusus untuk mencatat penjualan barang dagang yang akadnya kredit. Jadi benar-benar untuk penjualan kredit, tidak campur aduk dengan penjualan yang lain-lainnya seperti kadang ada perusahaan yang menjual aktiva. Nah, itu tidak masuk ke sini. Itu masuknya mungkin di jurnal umum atau jurnal memorial. Nah, kita langsung masuk ke contoh cara menginput data ke dalam jurnal ini. Ini disebutkan ada 2 transaksi, dijual kepada toko Sumba barang dagang dengan nilai 650.000, syaratnya 2/10 N/30 dengan nomor faktur penjualan 021. Lalu yang kedua ada penjualan ke toko Melati senilai 800.000 dengan akad pembayarannya itu 1/10 dan N/60 ya. Yang insya Allah kita sudah paham maksud dari syarat akad pembayarannya ini. Lalu cara menginputnya adalah untuk yang tanggal 5 Maret, nomor fakturnya ditulis karena disebutkan. Keterangannya adalah toko Sumba sebagai kliennya, syarat pembayarannya ditulis sesuai yang ada di soal. Lalu yang di debit dan kreditnya itu ya tinggal mengambil nilai yang ada di soal 650.000. Tidak perlu dipotong dengan diskon karena diskon itu baru dipotong ketika kliennya melakukan pembayaran ke kita sebagai perusahaan dagang. Lalu yang 8 Maret pun sama. Jadi memang jurnal ini khusus untuk penjualan yang akadnya kredit. Itu sama persis dengan yang tanggal 5. Itu keterangan yang ditulis nama toko kliennya, syarat pembayarannya pun ditulis sesuai apa yang diakad, dan nilai di debit kreditnya sesuai apa yang ada di contoh soal. Ini kita sudah membahas 2 jenis jurnal khusus, baik dari karakternya juga dengan contoh untuk mengisi jurnal tersebut dari contoh transaksi yang ada. Nah, sekarang ini jurnal pengeluaran kas. Jadi kaitannya ini benar-benar pokoknya kaitannya dengan kas. Apapun itu ya kaitannya dengan kas. Termasuk untuk pembelian aktiva. Jadi di sini pengeluaran kas ini termasuk juga ketika membeli barang dagang dengan cara tunai. Kalau tadi pembelian itu khusus untuk pembelian barang dagang dengan cara kredit. Nah, kalau ini pengeluaran kas digunakan juga untuk pembelian barang dagang dengan cara tunai. Nah, di sini kita bisa lihat karena di debitnya ada lajur pembelian. Nah, pembelian yang dimaksud adalah pembelian barang dagang. Untuk akun serba-serbinya itu digunakan ya untuk transaksi yang sifatnya tunai, ya, termasuk biaya-biaya operasional perusahaan, pembelian perlengkapan atau peralatan. Ini akan masuk di kolom serba-serbi, masih di kelompok debit. Nah, kita akan lihat contoh transaksionalnya.
Ini contohnya agak lebih banyak karena memang contoh soalnya itu lebih variatif sedikit. Lebih variatif ya istilahnya, nggak pakai sedikit, maaf. Di tanggal 3 Maret, 5 Maret itu disebutkan membeli kertas. Ini adalah kelompok ATK ya, secara tunai 125.000. Jadi keterangannya ATK, karena nggak disebutkan nama tokonya, tulis saja ATK. Di debitnya itu akan masuk ke kolom serba-serbi karena dia bukan barang dagang. Akunnya itu bisa akun perlengkapan atau akun ATK. Tergantung di perusahaannya apakah ATK itu cukup material atau cukup banyak pengeluarannya sehingga bisa dibuat akun sendiri yang langsung dibiayakan. Beda dengan perlengkapan ya, perlengkapan itu tidak langsung dibiayakan. Dibiayakannya itu sesuai data yang terpakai. Kalau ATK ini langsung dibiayakan di awal, tidak menghitung berapa yang terpakai di perjalanan. Jadi di debitnya itu diserba-serbi, akunnya yang akun ATK, lalu di kreditnya adalah akun kas dengan nilai yang sama. Lalu yang kedua disebutkan ada transaksi dibayar lunas faktur toko Muria. Jadi waktu itu kita membeli dengan cara berhutang ke toko Muria. Nah ini kita bayar ke toko Muria tersebut. Nah karena kita masih membayar dalam jangka waktu yang dapat potensi diskon, maka dalam pembayarannya ada potongan diskon. Kita bisa lihat di sini hutang dagang itu 900.000. Nah dalam akun pembayarannya di sini di kredit kasnya itu 891.000 karena ada potongan senilai 1% ya. 9.000. Nah, ini balance ya. Antara debit dan kreditnya itu tetap balance. Ini di jumlah 900.000 sesuai dengan apa yang di posisi debit. Nah, jadi posisi akun debitnya itu banyak ini. Ada 2 lajur yang tentang pembelian, ada satu sendiri untuk yang akun serba-serbi. Itu yang contoh kedua. Ini contoh ketiganya lagi. Contoh ketiga adalah kita membayar gaji karyawan. Gaji karyawan ini bisa ditulis sesuai dengan keterangan yang di soal gaji karyawan atau ditulis misalnya namanya. Jadi kalau misalnya namanya berarti di sini tulis nama yang diberi gaji. Sedangkan di serba-serbi baru ditulis akun akun keuangannya gaji karyawan ya atau biaya gaji. Nah, jumlahnya pun ditulis di kolom serba-serbi dan di kredit adalah di kolom kas. Itu untuk contoh yang ketiga tentang membayar biaya usaha. Dan yang keempat ini adalah contoh tentang pembelian barang dagang secara tunai. Di keterangannya ditulis itu ya kliennya kita beli di toko apa. Lalu karena kita membayar dengan tunai berarti di kasnya utuh 650.000, tidak ada diskon karena di transaksinya juga tidak ada akad diskon, dan di debitnya itu masuk di kolom pembelian langsung, tidak ya, karena memang disebutkan itu tunai barang dagang atau persediaan barang dagang. Nah ini tentang jurnal pengeluaran kas. Nah, sekali lagi yang kita pelajari dari contoh soal ini bukan contohnya yang kita hafalkan tapi metodenya. Jadi insya Allah kita mencoba menggambarkan beberapa contoh soal agar kita bisa mengambil metodenya dari masing-masing soal karena beda-beda nih ya. Yang pertama adalah tentang pembelian ATK yang langsung dibiayakan ATK ini ya aja. Lalu yang kedua adalah kita membayar hutang dagang, kita pernah beli barang dagang secara berhutang. Nah ini masuknya di kolom ini hutang dagang, dan di sini juga timbul potongan pembelian yang kalau kita bisa bayangkan secara jurnal tertulisnya ya sama. Di debitnya hutang dagang, kita bayangkan di debitnya itu adalah hutang dagang, di kreditnya di sisi bawah adalah ada 2, kas dan potongan pembelian. Kas senilai 891 dan potongan pembelian senilai 9.000. Jadi apa yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya itu kita terapkan dalam bentuk tabel jurnal. Jadi kita bisa paham kenapa letaknya ada di kolom sini, di sini, dan di kreditnya adalah di sini. Nah itu ibroh atau apa yang kita inginkan dari mempelajari ulang cara membuat jurnal di siklus akuntansi perusahaan dagang. Dan yang terakhir ini adalah jurnal penerimaan kas. Nah, tadi sudah ada 3 jenis jurnal, yang terakhir jurnal penerimaan kas.
Jurnal ini digunakan untuk mencatat seluruh kas masuk yang sesuai yang berkaitan dengan usaha. Tentu ketika kita menerima pembayaran dari klien itu beli barang dagang dari kita secara berhutang. Kalau dari sisi internal kita sebutnya piutang dagang klien A, klien B, dan seterusnya. Selain itu juga untuk mencatat penerimaan kas lainnya, entah penanaman modal, pinjaman dana, dan macam-macam ya. Yang intinya itu adalah penerimaan kas. Kita masuk ke contoh pembahasan contoh yang terakhir, yaitu jurnal penerimaan kas. Di sini ada dua contoh soal. Pada penjualan tunai kepada toko Toba, penjualan barang dagang dengan nilai 475.000. Lalu yang kedua diterima dari toko Sumba yang membayar hutangnya kepada kita sebagai pengusahanya. Dia punya data piutang senilai 600.000. Dengan akad syarat transaksinya itu dia bisa mendapatkan 2% bila masih di rentang waktu akad diskon. Lalu kita akan pelajari bagaimana inputnya. Yang pertama itu yang tanggal 6 Maret, keterangannya ditulis toko Toba. Karena penjualan adalah penjualan tunai, maka debitnya langsung kas dan kreditnya adalah langsung penjualan. Lalu yang kedua, ini toko Sumba, dia melakukan pembayaran hutangnya. Berarti di sini kita lihat tadi urutan inputnya adalah di piutangnya dagangnya dulu karena nilainya masih bulat. Lalu baru kita cari dia dapat potongan penjualannya berapa, dan berarti berapa kas yang akan kita terima. Jadi potongan penjualannya adalah 2%. 1% dari ini adalah 6.000, tinggal dikali 2 sama dengan 12.000, dan sisanya adalah dana kas yang akan kita terima. Kurang lebih demikian pembahasan tentang jurnal khusus. Karena ini adalah versi video narasi, mungkin lebih cepat biasanya pembahasannya, tergantung dari kompleksitas subbab yang dibahas. Kalau kita coba dalam contoh soal yang lebih banyak, tentu pembahasannya akan lebih panjang. Tapi insya Allah dari contoh soal yang kita bahas di 4 contoh jurnal khusus ini, metodenya itu insya Allah sudah mencukupi bila kita ketemu contoh-contoh soal lain. Ya, nama tokonya bisa beda, nilainya bisa beda, akad transaksi syarat pembayarannya atau pembeliannya itu bisa beda, tapi metodenya itu sama. Jadi insya Allah nggak terlalu membingungkan, asal kita bisa memahami metodenya bagaimana. Ya, alafu minkum atas adanya kekurangan dalam penyampaian video narasi ini. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, menjadi wawasan yang bermanfaat bagi kita semua. Insya Allah kita akan ketemu lagi di pembahasan berikutnya tentang harga pokok penjualan dan bagaimana menghitung laba dalam perusahaan dagang, baik laba kotor ataupun laba bersih, insyaallah. Ya, jazakumullah khairan atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.